warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Afia Korunabila. Saya dari IAIN Kediri, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas ASA. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 133 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus ini mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim di Perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang yang menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Pada awalnya, Perang Siffin ini dimenangkan oleh pihak Ali. Namun, karena melihat kekalahan, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa Tahkim itu, Ali telah terperdaya oleh taktik dan siasat Muawiyah yang menyebabkan dia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapatkan kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang pertama kalinya mendobrak sistem pemilihan pemimpin yang dari awal dijalankan secara musyawarah mufakat menjadi sistem monarki atau secara keluarga. Muawiyah selain sebagai pendiri, dia juga sebagai khalifah pertama di dinasti Umayyah. Karena Muawiyah itu dipandang sebagai pembangun dinasti ini. Akan tetapi, oleh sebagian sejarawan, dia dipandang negatif sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atau atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin. Terlepas dari itu, di dalam diri Muawiyah terdapat sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Hampir semua sejarawan sepakat bahwa masa pemerintahan Al-Walid adalah masa keemasan dinasti Umayyah. Itu terjadi dikarenakan kecemerlangan para gubernurnya yang memerintah di kawasan yang jauh tersebut. Masing-masing gubernur yang memerintah di kawasan jauh tersebut memiliki wewenang penuh untuk mengatur dirinya sendiri. Bahkan untuk menentukan siapa orang-orang yang bisa dipercaya menjadi penguasa di wilayah-wilayah taklukan. Di wilayah barat, Musa bin Nusair berhasil membangun kekuasaan yang efektif di Afrika, dan ini menjadi penopang kekuatannya untuk terus melakukan serangkaian penaklukan ke barat hingga ke tepi selat Gibraltar. Disinilah nanti ia mengutus panglima perang yang sangat kondang bernama Tariq bin Ziyad yang akhirnya berhasil menaklukkan daratan Eropa. Di wilayah timur, Hajjaj bin Yusuf juga tak kalah sukses dengan mengutus seorang gubernur yang sekaligus panglima bernama Qutaibah bin Muslim untuk mengelola merentangkan areal kekuasaan Bani Umayyah hingga ke kawasan Asia Selatan dan Tengah. Awalnya, ketika pertama kali Qutaibah tiba di Khurasan, beberapa raja di kawasan tersebut membangkang. Namun, ini langsung ditindak cepat oleh Qutaibah
satu persatu kawasan ini tundukkan dan membayar upeti pada dinasti Umayyah. Bahkan dalam ekspedisi penaklukan ini, seorang putra dari adik kaisar Cina juga tak luput dari pembunuhan. Dalam catatannya, Akbar Shah Najababdi mengatakan setelah mendengar serangkaian ekspedisi mengagumkan yang dipimpin oleh Kutaibah, Raja Sri Lanka pun ikut memberikan upeti pada dinasti Umayyah. Dengan suksesnya serangkaian penaklukan ini, tak ayal dinasti Umayyah kebanjiran harta. Maka sudah sangat wajar bila pembangunan demi pembangunan pun berlangsung pada masa ini. Terlepas dari kekejaman Hajjaj bin Yusuf dalam memberangus kelompok oposisi ataupun Musa bin Nusair yang menindak tegas perlawanan dari sejumlah wilayah di Afrika Utara karena memperlakukan wilayah tersebut layaknya koloni. Intinya, bertonton upeti berdatangan ke Damaskus, dan dengan inilah dinasti Umayyah memasuki ke masa keemasannya. Masa kejayaan dinasti Umayyah berakhir pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Dengan kematian Hisham pada tahun 743 Masehi, rezim Umayyah memulai fase kemunduran. 4 penggantungnya kecuali Marwan II yang menjadi khalifah terakhir terbukti tidak cakap, atau bisa terbukti tidak bermoral dan rusak. Bahkan beberapa khalifah sebelum Hisham pun yang dimulai oleh Yazid I lebih suka berburu, pesta minum, dan tenggelam dalam alunan musik dan puisi daripada membaca Al-Quran atau membaca percakapan negara. Rusaknya moral para khalifah dinasti Umayyah menjadi satu-satunya penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Satu demi satu kota penting Umayyah jatuh, dimulai dari ibu kota Khurasan, Warm, dimulai pada tahun 749 dengan jatuhnya Kufah yang disampaikan kepada pemberontakan tanpa konferensi berarti. Pada hari Kamis, 30 Oktober 749, pengakuan publik diberikan di masjid kepada Abu al-Abbas sebagai khalifah. Dengan demikian, Khalifah Abbasiyah pertama telah diangkat. Di berbagai tempat, pasukan bendera putih dinasti Umayyah dikalahkan oleh pasukan bendera hitam Abbasiyah dan sekutu-sekutunya. Sementara itu, Marwan memberikan hasil akhir yang sia-sia. Dengan pasukan sekitar 12.000 orang, ia bergerak di Haran pada Januari 750 Masehi di sisi kiri Sungai Zab. Marwan dihadapkan dengan pasukan lawan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali, paman dari Khalifah Abbasiyah yang baru saja diangkat. Namun, keinginan dan semangat untuk menang sudah tidak lagi dimiliki oleh pasukan Suriah, sehingga kekalahan mereka dapat dipastikan. Setelah pertempuran di Zab, jalan masuk ke Suriah terbuka lebar untuk pasukan Abbasiyah. Satu demi satu kota-kota memilih pintu mereka untuk Abdullah dan pasukan Khurasanya. Hanya kota Damaskus yang harus dikepung. Namun, setelah beberapa hari, kota besar itu disetujui pada 26 April 750 Masehi. Dari Palestina, Abdullah mengirimkan misi untuk mengejar khalifah yang dibawa sendiri. Marwan akhirnya ditangkap dan dibunuh pada 5 Agustus 750 Masehi di luar gereja yang menjadi tempat perlindungannya di Busir, Mesir, dan di tempat-tempat tersebut ia kemudian dimakamkan. Menurut Mas'udi, kepala dan simbol kekhalifannya kemudian dikirimkan kepada Abu al-Abbas. Orang-orang Abbasiyah kini berencana memusnahkan keluarga dinasti Umayyah. Bahkan jenderal mereka, Abdullah, tidak ragu-ragu menghabisi orang-orang yang dekat dengan keluarga istana.
Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak meragukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Dia dilahirkan di Umaymah pada tahun 140 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene-nya korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok di antaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan kelompok Arab dalam hal pembebanan pajak yang terlalu tinggi. Kelompok inilah yang mendukung revolusi Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sebagai sebuah dinasti, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan peradaban Islam. Dari sekitar 37 orang khalifah yang pernah berkuasa, terdapat beberapa orang khalifah yang benar-benar memiliki kepedulian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta berbagai bidang lainnya, seperti bidang-bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa ini. Karena dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dapat dipergunakan untuk memajukan bidang-bidang sosial budaya lainnya, yang kemudian menjadi lambang bagi kemajuan bidang sosial dan budaya dan ilmu pengetahuan lainnya. Di antara kemajuan ilmu pengetahuan sosial budaya yang ada pada masa khalifah dinasti Abbasiyah adalah seni bangunan dan arsitektur, baik untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan lain sebagainya. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Qasrul Zahabi dan Qasrul Huldi, sementara bangunan kota seperti pembangunan kota Baghdad, Samara, dan lain-lainnya. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa inilah lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Athahiyyah, Al-Mutanabi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini, seperti kitab Kalilah wa Dimna. Sementara tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, pencipta teori musik Islam, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Selain bidang-bidang tersebut, di atas terjadi juga kemajuan dalam bidang pendidikan. Pada masa-masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah telah banyak diusahakan oleh para khalifah untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Karena itu, mereka kemudian mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. 1. Faktor internal. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Perebutan kekuasaan
di pusat pemerintahan. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah Khalifah Abbasiyah berdiri, dinasti Bani Abbas tetap mempertahankan persekutuan itu. Menurut Ibnu Khaldun, ada dua sebab dinasti Bani Abbasiyah memilih orang Persia daripada orang-orang Arab. Pertama, sulit bagi orang-orang Arab untuk melupakan Bani Umayyah. Pada masa itu, mereka merupakan warga kelas 1. Kedua, orang-orang Arab sendiri terpecah belah dengan adanya asabiyah atau kesukuan. Dengan demikian, Khalifah Abbasiyah tidak ditegakkan di atas asabiyah tradisional. Meskipun demikian, orang-orang Persia tidak merasa puas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pengawal dari Persia pula. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Ini bisa terjadi dengan dua cara. Pertama, seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh seperti Daulat Umayyah di Spanyol dan Idris di Maroko. Kedua, seorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah yang kedudukannya semakin kuat seperti Daulah Aghlabiyah di Tunisia dan Toiriyah dan di Khurasan. Yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga baitul mal penuh dengan harta. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Tetapi, setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis. Setelah khalifah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurutnya, pendapatan negara ini disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah, jenis pengeluaran makin beragam, dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah. Kedua faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan. Yang keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan.